Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma dzukira fil makri wal khadi'ah. Bab apa yang disebutkan, bab keterangan penyebutan tentang makar dan tipuan. Bab penyebutan tentang makar dan tipuan. Haddatsana Ahmad bin al-Hajjaj qal haddatsana Hatim bin Ismail qal haddatsana Abul Asbaq al-Harithi wasmuhu Bishr bin Rafi' an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khabbun laim. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Hajjaj, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Asbaq Al-Harithi, namanya Bishr bin Rafi', dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah sosok yang polos dan mulia, sedangkan seorang fajir adalah sosok yang licik lagi hina. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang mukmin adalah sosok yang polos dan mulia. Ghir di sini diartikan polos, karena ghir di sini artinya dia itu tidak terlalu perhatian terhadap kejahatan orang lain. Dia selalu mengedepankan husnudzon, hatinya bersih. Jadi kadang tidak terlalu peduli apakah orang lain nipu atau tidak, dia tetap berprasangka baik. Nah, ini namanya ghir ya. Di sini disebutkan juga yang la batina lu yukhalifu zahira. Seorang mukmin ghir itu artinya yang batinnya tidak berbeda dengan lahirnya. Jadi lahir dan batin sama. Kalau dia ramah, dia ramah. Kalau dia lagi marah ya. Tidak ada perbedaan antara lahir dan batin. Kesimpulannya, ghir ini tadi disebutkan Nabi, mukmin adalah seorang yang ghir. Ghir itu artinya apa tadi? Polos. Maksudnya dia mengedepankan prasangka baik kepada orang lain, hatinya bersih, jadi tidak terlalu peduli apakah orang lain ini menyembunyikan kejahatannya, akan menipunya atau tidak, dia nggak terlalu peduli ya. Ini kata para ulama dalam masalah dunia. Jadi nggak remeh dunia itu, nggak terlalu peduli apakah orang lain akan menipu dia atau tidak, nggak peduli. Dia itu sosok yang polos. Lalu karim artinya mulia. Kalau dalam bahasa Arab, karim itu artinya orang suka memberi. Berarti apa namanya? Nah, bisa diartikan dermawan juga, mulia atau dermawan ya. Sedangkan fajir, kata Nabi, fajir di sini maksudnya orang munafik, adalah khabbun laim, orang yang licik lagi hina. Kalau seorang mukmin, dia sosok yang polos, nggak banyak makar, nggak banyak siasat gitu. Sedangkan orang munafik banyak tipuan, licik, banyak selalu bagaimana menipu orang, memperdaya orang, banyak siasat di kepalanya. Dan laim, pelit, dia sudah licik, pelit pula. Ini dua sifat yang buruk yang berkumpul pada diri seorang munafik. Nah, ini ya, insya Allah makna hadisnya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya anjuran untuk berhati bersih dan selalu berprasangka baik kepada orang lain, mengedepankan prasangka baik kepada orang lain, karena itulah sifat seorang mukmin. Berprasangka baik, tidak terlalu curiga.
Tapi ini juga bukan berarti kita apa istilahnya terlalu lugu sehingga terlalu sering ditipu. Enggak juga begitu. Artinya kalau kita menghadapi orang yang seorang mukmin, yang kita tahu dia seorang mukmin, ya kita prasangka baik. Tapi kalau dia ternyata nipu, berarti kita harus waspada. Karena seorang mukmin tidak terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kalau sudah ditipu sekali, ya udah cukup sekali. Tidak akan mau lagi ditipu 2 kali, apalagi 3 kali. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Artinya asalnya dia berprasangka baik kepada seorang muslim, kepada saudara seiman. Ini asalnya. Tapi kalau orang muslim ini nipu dia waspada. Ini seorang muslim ya. Jadi nggak mungkin ketemu orang baru belum curiga, jangan mau nipu saya, jangan mau berbuat makar pada saya. Enggak, dia mengedepankan prasangka baik karena hatinya bersih, lepas dari prasangka buruk. Makanya saya terjemahkan tadi ghirun tuh polos lah kurang lebih begitu. Lalu berikutnya, faedah berikutnya, anjuran atau dorongan untuk bersikap karim, dermawan, banyak membantu, banyak memberi. Karena itu sifat mukmin sejati. Lalu faedah berikutnya, peringatan agar menjauhi sikap khabbun, licik, banyak siasat ya. Kalau siasat untuk kebaikan nggak masalah, tapi siasat untuk keburukan, siasat untuk menjatuhkan orang lain. Orang yang punya banyak siasat ini orang munafik ya, siasat buruk ya. Lalu faedah berikutnya, tercelaknya sikap bukhul, pelit atau kikir ya, karena itu sifat khas orang munafik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.